Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha kelas 6, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Ustazah yang soleh-soleha, hari ini adalah hari Senin, awali hari dengan hal yang baik-baik, yaitu tersenyum, agar hari antum menjadi lebih bahagia. Dan juga tadi antum juga sudah mengawalinya dengan sholat duha serta tilawah. Semoga saat pembelajaran ini antum semua bisa fokus ya, bersama Ustazah Lady Mirza dalam pelajaran tematik yaitu IPS, di mana kita semua akan mempelajari makna proklamasi kemerdekaan yang bisa antum lihat juga di buku tematik tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Mohon disimak baik-baik ya nak ya, sambil dipersiapkan alat tulisnya sehingga antum bisa mendengarkan dan juga mencatat serta menstabilo atau menggarisbawahi hal-hal yang penting yang ada di dalam buku cetak. Nah, kalau di buku cetak antum semua bisa cek halaman 3 sampai halaman 4 itu tentang proses rangkaian peristiwa proklamasi, dan juga halaman 125 sampai 126 itu tentang makna proklamasi bangsa Indonesia. Tapi tidak semua ada di buku. Ada juga yang hal-hal penting yang harus antum catat di buku catatan ya soleh-soleha. Baik, kalau begitu duduk yang rapi, siapkan alat tulis, dengarkan baik-baik ya. Nah, KD-nya ini sangat berbeda dengan KD yang kemarin, yaitu 3.4. Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Di mana 4.4 yaitu menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sehingga tujuan atau target pembelajaran yang ingin kita capai yaitu antum semua bisa menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan, dan juga antum semua bisa menuliskan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana soleh-soleha? Awal peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah diawali dengan adanya bom atom yang dijatuhkan oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, di sini tentara Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia dengan cara ingin memberikan kemerdekaan kepada kita. Namun mereka membutuhkan bantuan kita agar kita mau menolong mereka dalam melawan sekutu. Nah, jadi mereka itu memanfaatkan kita soleh-soleha. Tapi golongan pemuda itu tidak mau. Mereka mendengarkan siaran langsung bahwasanya Jepang sudah kalah, dan mereka langsung memberitahukan kepada Bapak Soekarno dan juga Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan negara Indonesia. Nah, di sini golongan pemuda yang mengetahui bahwasannya Jepang kalah tanpa syarat itu adalah Sultan Syahrir yang mendengarkannya dari siaran radio luar negeri, sehingga beliau mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan Indonesia. Namun, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan golongan tua lainnya itu menolak. Mereka tidak mau. Mereka ingin proses proklamasi kemerdekaan Indonesia itu didiskusikan terlebih dahulu. Tapi setelah terjadinya perdebatan yang sangat panjang, sehingga golongan pemuda akhirnya menculik
membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan beliau dari pengaruh Jepang dan cepat-cepat untuk memproklamasikan negara Indonesia. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, setelah diasingkan ini, akhirnya 3 tokoh yang menyusun konsep proklamasi Indonesia, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Mr. Ahmad Subarjo, mendiskusikannya di rumah Laksamana Tadashi Maeda sepulang dari Rengas Dengklok tadi, yang bertepatan di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, di rumah inilah mereka bertiga menyusun naskah teks proklamasi secara baik-baik dan matang. Dan kemudian naskah tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Nah, ini bisa dilihat ya gambar tulisan tangan Bapak Soekarno kita. Dan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Nah, ini gambar hasil ketikannya. Nah, namun ada perdebatan lagi. Kira-kira kalau ditandatangani semua rakyat Indonesia pasti akan panjang banget dan banyak banget ya, Nak. Nah, oleh saran Soekarni, tanda tangan diwakilkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, dan dalam perancangan naskah proklamasi ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh, yaitu B.M. Dyah dan juga Sudiro. Nah, pasti antum berpikir ya, baik banget ya orang Jepangnya. Iya, Laksamana Tadashi Maeda adalah orang Jepang, tapi beliau sangat kagum akan perjuangan pahlawan Indonesia. Jadi beliau akhirnya menyediakan tempat untuk para pahlawan kita mendiskusikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga esok harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, dibacakanlah naskah teks proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno di rumah beliau, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, naskah ini didengar oleh seluruh tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa yang bercampur baur mendengarkannya secara hikmat dan penuh rasa haru. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi dilanjutkan oleh pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya oleh Latif Hendraningrat dan juga Suhut, di mana bendera ini bendera pusaka yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Bapak Soekarno. Dan bendera ini ukurannya jauh lebih besar dari ukuran bendera kita yang biasa dan masih bisa dilihat karena masih tersimpan rapi di museum. Nah, jadi bisa kita lihat dari gambar ya, Nak. Bayangkan betapa harunya dan bangganya kita, bendera kita untuk pertama kalinya dikibarkan. Masya Allah. Masuk ke makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu menandai lahirnya bangsa Indonesia. Di sini proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa bersejarah karena menandai kelahiran negara kita sebagai pernyataan atas kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia soleh-soleha, di mana bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa sampai Jepang dalam waktu yang sangat lama. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka, sehingga seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan inilah merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan
bukan kado dari Jepang, bukan, karena kita memproklamirkannya secara sendiri. Nah, atas desakan para golongan muda tadi yang dalam peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah, yang ketiga, pengakuan kepada dunia luar, yaitu pengakuan de facto dan de jure. Nah, de facto ini kita ada faktanya, ada buktinya, yaitu naskah proklamasi kalau kita sudah merdeka. Nah, karena kita sudah ada buktinya, sehingga muncul pengakuan de jure, yaitu pengakuan oleh negara luar. Dan yang pertama kali mengakui kita adalah Mesir pada tanggal 18 November 1946 mengakui kemerdekaan kita, yang diikuti oleh negara Suriah, Lebanon, Yaman, Afghanistan, dan juga Saudi Arabia. Sehingga sudah tersebarlah ke seluruh dunia kalau kita ini sudah merdeka, bukan lagi negara yang terjajah. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, lanjut yang keempat, yaitu menaikkan martabat dan bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Nah, di sini dibuktikan kalau kemerdekaan kita ini adalah murni hasil perjuangan bangsa Indonesia yang berhasil mengusir penjajah, bukan kado dari Jepang, bukan ya, bukan hadiah dari Jepang, tapi murni hasil keringat, hasil perjuangan pahlawan kita. Yang kelima yaitu tonggak sejarah bangsa Indonesia, di mana merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Yang keenam yaitu landasan untuk bersikap terhadap dunia, di mana dulu karena kita adalah negara yang terjajah, jadi mau tidak mau kita harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan negara asing. Tapi sekarang karena kita sudah merdeka, sudah menjadi negara baru, kita berhak menentukan sikap terhadap dunia. Salah satunya kita tidak mengikuti gerakan blok barat ataupun blok timur. Kita mengikuti gerakan non-blok, yaitu gerakan yang netral yang tidak memihak blok manapun. Masya Allah ya. Nah, ini semua bisa antum lihat di halaman 125 sampai halaman 126 ya soleh-soleha, bisa distabilo dan ditambahkan sedikit catatannya yang tidak ada di buku cetak. Lanjut, nah setelah tahu makna proklamasi, Ustazah harap antum semua bisa menerapkannya. Salah satunya yaitu di lingkungan rumah, di mana antum toleransi dengan antar anggota keluarga. Patuh kepada orang tua, menyayangi adik dan kakak ya. Tidak melawan kepada orang tua. Jika disuruh, laksanakan. Tidak membantah kepada orang tua ya. Dan menyayangi adik, bantu adik. Oke, soleh-soleha. Yang kedua, bangga dan cinta produk Indonesia karena produk kita tidak kalah bagus dari produk luar negeri. Yang ketiga, pembagian tugas di rumah, di mana di sini bisa kita lihat kita saling tolong-menolong dalam membereskan rumah, seperti program kita anak-anak mandiri yang antum buat dulu, yang ditempel di dinding, bahwasanya antum menolong Umi, mungkin memasak, menyiram tanaman, menjaga adik, beresin tempat tidur, nyapu, nyuci piring. Itu berarti antum semua sudah hebat dalam menerapkan makna proklamasi kemerdekaan. Good job. Lanjut, juga di lingkungan sekolah diterapkan, Nak. Nah, di situ ada belajar, ditambah berdoa, ditambah tawakal sama dengan ujian sukses. Artinya, belajar dengan giat dan gigih. Salah satu penerapan makna proklamasi loh. Nah, yang kedua, ikut upacara bendera. Nah, karena pandemi ini kita udah tidak melaksanakannya lagi ya nak ya. Semoga nantinya jika pandemi sudah berakhir dan antum mengikuti upacara, antum mengikutinya ya nak ya, tidak main-main. Nah, kemudian yang ketiga yaitu toleransi antar teman yang beda suku, beda secara fisik seperti warna kulit atau mungkin ukuran badan, ataupun beda agama. Jadi kita harus toleransi. Kemudian di lingkungan masyarakat, nah juga toleransi terhadap tetangga dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita yang berbeda suku, budaya, dan juga adat istiadat.
Lalu kita ramai-ramai saling membantu untuk memperingati HUT kemerdekaan Indonesia. Buat gapura, ngecat-ngecat, menghias jalanan dengan bendera merah putih. Nah, betapa betapa indahnya persatuan dalam perbedaan ya nak ya. Kemudian mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, Ustazah harap antum semua bisa melaksanakannya dengan baik ya. Nah, baik kalau begitu Ustazah harap antum semua bisa memahaminya dengan baik dan mencatatnya dengan rapi dan selalu mengulang dengan ayah bunda di rumah dengan pengontrolan penggunaan HP dengan ayah bunda dan tidak menggunakan gadget secara berlebihan ya nak ya. Baik kalau begitu kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah alamin. Ustazah tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya.